Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Matematika Bisnis Islam, Ibu Fatati Nuriana, Kami dari kelompok 4 akan memaparkan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Laporan Mini Riset tentang Dumping Coklat dari Eropa di Indonesia. Dengan keanggotaannya, saya sendiri Mabutus Soleha, dan saya Anissa Fitria, yang ketiga Arifan Rosyidi, dan yang keempat Bima Nurul Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke poin C, yaitu teori. Dumping adalah praktek perdagangan internasional di mana suatu negara menjual barang atau jasa ke pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga di pasar domestik. Tujuannya adalah untuk menguasai pasar dan mengalahkan pesaing dalam negeri. Dumping dapat berdampak negatif pada industri, pasar, dan produsen dalam negeri karena dapat menurunkan harga pasar dan menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan. Dalam konteks coklat dari Eropa, ada beberapa teori dan referensi yang relevan. Salah satu referensi adalah artikel dari CNBC Indonesia yang membahas dampak Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa atau EUDR terhadap komoditas seperti kakao dan coklat. Artikel ini juga menyebutkan bahwa Uni Eropa adalah importir biji kakao terbesar di dunia, dengan sebagian besar impor berasal dari negara-negara seperti Indonesia. Lanjut, bab 2. Poin pertama, data kuantitatif. Membentuk sistem persamaan linear pada kasus dumping coklat dari Eropa di Indonesia menggunakan dua kurva, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Proses ini bertujuan untuk membentuk sistem persamaan linear dari dua kurva, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran dengan menggunakan data berupa P sebagai harga dan Q sebagai kuantitas atau jumlah barang. Pada kasus dumping coklat dari Eropa di Indonesia, kurva permintaan di atas menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan konsumen atau QD pada harga tersebut. Dalam ekonomi, kurva permintaan umumnya memiliki kemiringan negatif. Artinya, jika harga meningkat, sejumlah permintaan cenderung menurun. Sedangkan pada kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan dengan kode QS oleh produsen harga tersebut. Dalam harga ekonomi, kurva penawaran biasanya memiliki kemiringan positif. Artinya, jika harga meningkat, jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Baik, poin selanjutnya yaitu paparan data. Setelah melakukan kedua persamaan kurva, baik permintaan dan penawaran, selanjutnya kita dapat menganalisis pasar dengan menentukan titik equilibrium atau keseimbangan pasar. Kelompok kami mengambil contoh kasus pada kasus coklat Cadbury. Baik, yang pertama itu kurva permintaan. Untuk menentukan titik pertama, P1 dan Q1. Untuk P1 sendiri, jika harga coklat Cadbury turun menjadi 20.000, maka jumlah permintaan yang diminta itu semakin banyak, yaitu 10.000 unit. Dan untuk menentukan titik kedua, yaitu P2 dan Q2, jika harga coklat Cadbury 40.000, maka jumlah permintaan yang diminta itu semakin sedikit, yaitu 2.000 unit. Untuk rumusnya sendiri yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dan per X2 min X1 sama dengan Y min 10.000 per 10.000 min 2.000 sama dengan X min 20 per 40 min 20 sama dengan Y min 10.000 per 8.000 sama dengan X min 20 per 20. Untuk hasil akhirnya yaitu P sama dengan 0 min 2QD. Yang kedua, pada kurva penawaran, untuk menentukan titik pertama P1 dan QS1, jika harga coklat 20.000, maka jumlah penawaran semakin sedikit, yaitu 2.000 unit. Dan jika harga tersebut 40.000, maka
jumlah penawaran yang diminta semakin banyak, yaitu 10.000 unit. Untuk rumusnya sendiri yaitu Y-Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min 2000 per 10.000 min 2000 sama dengan X min 20 per 40 min 20 sama dengan Y min 2000 per 8000 sama dengan X min 20 per 20. Untuk hasil akhirnya yaitu P sama dengan min 18.000 min 1 QS. Baik, yang terakhir yaitu menentukan titik equilibrium. Titik equilibrium sendiri yaitu QD sama dengan QS. Untuk QD-nya sendiri yaitu P plus 0 per min 2 sama dengan P min 18.000 per 1. P plus 0 sama dengan P min 18.000, P sama dengan min 18.000. Jadi titik equilibriumnya sendiri yaitu P sama dengan min 18.000. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, tanpa salam kembali, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang poin selanjutnya yaitu analisis data dumping coklat dari Eropa di Indonesia. Analisis ini mengeksplorasi hubungan antara penawaran dan permintaan dari coklat Cadbury di Indonesia dengan mengambil wawasan dari hasil pencarian yang diberikan dan pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip ekonomi, yaitu sistem permintaan, jumlah coklat Cadbury yang bersedia dan mampu dibeli konsumen pada berbagai harga. Sistem penawaran, jumlah coklat Cadbury yang bersedia dan mampu ditawarkan produsen untuk dijual pada berbagai harga. Poin yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan coklat Cadbury di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu dari segi harga, seperti yang disebutkan, harga memainkan peran penting dalam menentukan permintaan. Yang kedua, preferensi konsumen. Orang Indonesia memiliki ketertarikan yang kuat terhadap coklat dan Cadbury telah membangun kehadiran merek yang dikenal di negara tersebut. Faktor-faktor seperti rasa, citra merek, dan variasi produk mempengaruhi preferensi konsumen. Selanjutnya itu pendapatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, konsumen cenderung menghabiskan lebih banyak untuk barang-barang diskresioner seperti coklat. Selanjutnya itu ketersediaan substitusi. Kehadiran merek coklat lain di pasar dapat mempengaruhi permintaan Cadbury. Yang selanjutnya itu faktor budaya. Budaya dan tradisi di Indonesia yang beragam dapat mempengaruhi pola konsumen coklat. Poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran coklat Cadbury di Indonesia, yaitu yang pertama biaya produksi. Biaya yang terkait dengan pembuatan, pengemasan, dan distribusi coklat Cadbury mempengaruhi penawaran. Selanjutnya yaitu ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku utama seperti biji kakao, susu, dan gula mempengaruhi kemampuan Cadbury untuk memproduksi coklat. Selanjutnya itu regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti tarif impor atau peraturan tentang keamanan pangan dapat mempengaruhi penawaran coklat Cadbury. Selanjutnya yaitu dari sistem teknologi. Kemajuan dalam teknologi produksi coklat dapat menyebabkan peningkatan efisiensi dan potensi penurunan biaya sehingga mempengaruhi penawaran. Yang selanjutnya yaitu persaingan. Kehadiran produsen coklat lain di Indonesia dapat mempengaruhi keputusan penawaran dari Cadbury. Poin yang ketiga yaitu menganalisis kasus Cadbury di Indonesia. Sejarah Cadbury di Indonesia itu hasil pencarian pengungkapan bahwa Cadbury memiliki sejarah panjang di Indonesia dengan produk-produknya semakin populer dari waktu ke waktu. Peningkatan permintaan. Hasil pencarian menyebutkan bahwa Cadbury membangun pabrik baru untuk memenuhi peningkatan permintaan di masa lalu. Yaitu selanjutnya dinamika pasar. Hasil pencarian menyoroti pentingnya preferensi konsumen dan pengaruh substitusi. Poin yang keempat, keterbatasan dan penelitian lebih lanjut. Data kuantitatif mengumpulkan data tentang volume penjualan Cadbury, pangsa pasar, harga, dan biaya produksi dari waktu ke waktu akan sangat penting untuk membangun kurva permintaan dan penawaran yang akurat. Survei konsumen. Melakukan survei konsumen untuk memahami preferensi, kesediaan membayar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang terakhir yaitu analisis industri. Menganalisis lengkap, kompetitif, termasuk kehadiran dan strategi produsen coklat lain di Indonesia akan memberikan konteks
untuk keputusan penawaran Cadbury. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tanpa salam kembali, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Titik equilibrium dalam dumping coklat dari Eropa di Indonesia. Titik equilibrium atau keseimbangan pasar adalah titik di mana kurva permintaan dan penawaran bertemu, yaitu ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada suatu tingkat harga. Dalam kasus dumping coklat Eropa, misalnya Cadbury di Indonesia, praktik ini memengaruhi posisi titik equilibrium karena adanya intervensi eksternal berupa subsidi atau harga dumping. 2. Pengaruh faktor eksternal dan internal. Coklat dari Eropa di Indonesia memiliki dampak signifikan baik dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, fluktuasi mata uang, dan persaingan internasional memengaruhi harga dan daya saing produk. Sementara faktor internal seperti biaya produksi, kekuatan merek, dan inovasi produk sangat penting bagi kemampuan produsen lokal untuk bertahan di pasar. 3. Dampak pada industri lokal. Dampak dari dumping coklat dari Eropa di Indonesia memiliki efek yang luas dan signifikan pada industri coklat lokal. Sektor ini menghadapi tantangan besar dari harga rendah produk impor yang dapat merugikan produsen lokal dalam hal daya asing, inovasi, serta pemeliharaan pekerjaan dan investasi. 4. Kompleksitas logistik dan distribusi. Kompleksitas logistik dan distribusi dalam kasus dumping coklat dari Eropa ke Indonesia mencakup tantangan dari segi infrastruktur, pengelolaan rantai pasokan, persaingan dengan produsen lokal, dan biaya logistik. 5. Perubahan preferensi konsumen. Dampak dari praktik dumping coklat dari Eropa di Indonesia menyebabkan perubahan signifikan dalam preferensi konsumen, terutama dalam hal pilihan merek, persepsi harga, serta kebiasaan konsumsi. Saran dari kami: 1. Meningkatkan kualitas dan inovasi produk lokal. Produsen lokal perlu meningkatkan kualitas dan menciptakan varian produk yang lebih sesuai dengan selera konsumen Indonesia, menggunakan bahan-bahan lokal yang khas untuk membedakan diri dari produk impor. 2. Strategi diferensiasi dan pemasaran yang kuat. Fokus pada pemanfaatan nilai lokal dan budaya Indonesia dalam pemasaran, serta menciptakan kampanye yang menarik bagi konsumen untuk membangun kesadaran merek yang kuat. 3. Aliansi strategis dan penguatan distribusi. Menjalin kerjasama dengan distributor besar untuk memperluas jaringan distribusi dan memastikan produk coklat lokal dapat dijangkau dengan harga yang kompetitif. 4. Advokasi kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mendukung industri coklat lokal, seperti insentif atau pengurangan tarif impor, untuk mengurangi dampak negatif dari praktik dumping. 5. Pendidikan konsumen tentang dampak dumping. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak dumping terhadap industri lokal dan ekonomi Indonesia, sehingga konsumen lebih memilih produk dalam negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, mohon dibicarakan dengan baik. Jangan malah mencari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.